Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi negara, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Junaidi S. SOS MSI, yang kami beranggotakan 7 orang, yang mana saya sendiri Abdul Muni, yang saya Muhammad Efiki Zulfikar, selanjutnya Ferry Bagus, Muhammad Iqbal, Agung Tepanda, Abdul Hemi, dan Firdausi kita. Baik, kita mulai. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi. Keep calm, smile and be struggle. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan Destutt de Tracy pada penghujung abad ke-18. Tracy 118 menyebut ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Perancis kala itu. Tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi pertama kalinya yaitu Sastra Prateja, Suryanto, dan Mupiarto. Fungsi ideologi sebagai berikut. Yang pertama, struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Urgensi Pancasila. Seperti yang kita alami pada saat ini, salah satu tantangan Pancasila yaitu dominan kepada globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat bangsa lainnya. Karakteristik kebudayaan global sendiri yang ini pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh. Nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama. Oke, yang kedua, bagian kedua akan dibaca oleh Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada suaranya. Ada yang dengar suaranya Iqbal? Coba Mas Hilmi. Enggak Mas, Kak Krungu. Krungu jangan. Krungu. Di sini saya akan menerangkan Ya, di sini saya akan menerangkan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Next, Mas. Ya, kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas.
Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan Pancasila dan ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara dan bernegara. Lanjut, fungsi Pancasila dan ideologi. Pancasila dalam kehidupan berbangsa sehari-hari berfungsi dan berperan sebagai dasar negara sekaligus menjadi ideologi persatuan bangsa. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan kenegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Next. Nilai Pancasila sebagai ideologi. Pancasila memiliki 5 sila yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut adalah nilai yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Lanjut, faktor-faktor yang mendasari Pancasila sebagai ideologi. Secara formal, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas atau fundament yang menjadi didirikan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Lanjut, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Ciri khas ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budayanya masyarakat sendiri. Ya. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi Mas Vicky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky, saya menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai ideologi negara. Historis, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, kemudian keesokan hari tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sosiologis, kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi, budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah yang menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya pecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Begitu kuat dan ajaibnya kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu, maka kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965 untuk seterusnya hari tersebut dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Politis, dalam bidang politik kita harus mewujudkan perilaku antara lain, satu, menghindari sikap dan perilaku yang memaksakan pendapat dan ingin menang sendiri. Dua, penyelenggara negara dan warga negara mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, serta kerakyatan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, menghindari sikap menghalang-halangi orang yang akan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Empat, meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai yang terbaik dalam dan sesuai untuk bangsa Indonesia serta tidak melecehkannya. Yang keempat akan dibacakan oleh saudara ini. Saudara Firdausi kita, mohon maaf. Silakan, Mbak. Mbak Gita. Oke. Kita sampai di materi membangun argumen tentang dinamika
dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Lanjut. Pada masa pemerintahan Soekarno, seperti yang kita ketahui, beliau merupakan salah satu pencetus Pancasila. Nah, pada masa ini Pancasila mendapati ancaman, yakni berupa ideologi komunisme yang dikemas dalam konsep Nasakom. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila menjadi asas tunggal untuk semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Juga ditetapkan kedudukan yang paling pemasyarakatan P4. Pada masa reformasi, Pancasila mengalami pasang surut. Para penyelenggara negara tidak mau mewacanakan tentang Pancasila. Bahkan, Pancasila sempat hilang dari kurikulum nasional. Akhirnya timbul kesadaran para penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila untuk pelajar Indonesia. Terima kasih. Sama-sama Mbak Gita. Baik, pembicara selanjutnya Mas Hilmi, silakan. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Lanjut. Pengertian ideologi. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, esensi adalah kata yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Contoh penggunaannya adalah esensi pertikaian antar kedua tokoh itu ialah pertentangan ideologi. Jadi segala sesuatu dari intisari yang hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi dalam konteks penggunaannya, sehingga dapat diartikan bahwa esensi Pancasila yaitu hakikat, inti, atau hal pokok Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut. Urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Arti kata urgensi dalam KBBI adalah keharusan yang mendesak atau hal sangat penting. Contoh penggunaannya yaitu meningkatkan disiplin dan menggunakan bahasa Indonesia. Jelas sekali urgensinya. Jadi maksud dari urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu hal yang penting dari Pancasila sebagai peran sebagai ideologi negara. Padahal ini kita sebagai mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan tak pada formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Bab yang ke-6 akan dibaca oleh Mas Tovan. Mas Agung Tufanda. Mas Agung Tufanda. Are you there, Mas Agung Tufanda? Oke. Lanjut Bab 5. Mas Tufanda kayaknya lagi sibuk ini. Iya, mungkin sedang selamat datang di asrama. Langsung dibaca oleh Saudara Ferry aja ya. Silakan Mas Ferry. Yang lain bisa di-mute. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ferry Bagus Saputra akan membacakan Pancasila dalam cengkraman ideologi kapitalisme. Pengertian kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada asas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta perluasan paham kebebasan. Sistem ini merupakan sekumpulan kebijakan ekonomi yang juga merujuk kepada pemikiran Bapak ekonomi kapitalis Adam Smith dalam bukunya The World of. Ciri-ciri kapitalisme. 1. Sebagai besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu. 2. Barang dan jasa diperdagangkan di
pasar bebas atau free market yang baik uang maupun kekayaan lain diinvestasikan ke dalam berbagai usaha yang menghasilkan laba atau profit. Next. Kapitalisme global. Pengertian globalisasi menurut bahasa adalah global dan sasi. Global adalah mendunia dan sasi adalah proses. Jadi apabila pengertian globalisasi menurut bahasa ini digabungkan menjadi proses suatu yang mendunia, globalisasi sering dikaitkan dengan pasar bebas. Globalisasi dan pasar bebas itu sendiri yang sejatinya adalah usaha untuk mengembangkan kapitalisme di seluruh dunia. Maka ada istilah global capital. Kapitalisme dalam ekonomi Pancasila. Pada tahun 1933, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa tujuan pergerakan Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan sempurna, yang bebas dari penindasan dan penghisapan, yang bebas dari kapitalisme dan imperialisme. Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Pada kenyataan, Indonesia telah dicengkram ekonomi kapitalisme yang terus mengeruk dan memanfaatkan kekayaan alam dan mengorbankan keadilan untuk memenuhi kepentingan kalangan tertentu saja. Oke, sekian kami dari kelompok 3, Bapak, selaku pengasuh dosen pengampun Muhammad Junaidi S.SOSM.SI. Kami sekelompok mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau no ya, kau panjang. Oh no mas, betul suaranya mau. Tovan keluar masuk itu.